Di dalam kesempatan kali ini apakah akan diumumkan kapan waktunya, yaitu nanti kita lihat dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya kan sebenarnya secara umum kriteria yang disampaikan oleh Mbak Puan itu kan sifatnya normatif ya, bahwa Capres di 2024 dari PDIP adalah mereka yang setidaknya berdarah-darah, berjuang dan memperhatikan partai gitu. Yang kedua adalah mereka Soekarnois. Dalam konteks itu siapapun sebenarnya masuk kriteria. Ya. Semua kader PDIP pastinya pernah berdarah-darah memperjuangkan PDIP dan tentu saja sangat Soekarnois. Cuman ada clue yang kemudian membuat saya ini relatif mengarah ke Mbak Puan ya, salah satunya. Misalnya setidaknya gitu ya, bahwa capres yang diusung oleh PDIP nantinya mereka memperhatikan partai, berjuang dan berdarah-darah. Dulu Pak Ganjar ini kan dianggap sebagai orang yang tidak terlampau berkeringat ketika jadi gubernur Jawa Tengah. Asik main di media sosial. Dan bahkan Mbak Puan yang ditunjuk sebagai tim pemenangan di Jawa Tengah saat itu dalam banyak hal yang kemudian menghantarkan Jawa Tengah kuat sampai saat ini. Dan Ganjar bisa jadi sebagai gubernur. Kan itu sebenarnya clue yang kemudian membuat seakan-akan bahwa Mbak Puan merupakan salah satu orang yang masuk nominasi dalam kriteria pesan, sambil lalu kemudian seakan-akan dia ingin mengkritik pihak lain yang selama ini hanya berselancar di media sosial. Ini tentu adalah membuktikan bahwa kita tidak begitu saja, tidak dengan sederhana, dengan mudahnya mengambil keputusan, karena tentu membutuhkan pertimbangan yang matang, dengan pertimbangan yang cukup luas, dan ini berkaitan juga Indonesia ke depan. Dan PDI Perjuangan bertanggung jawab, atau dalam pengertian bahwa kita sangat berhati-hati dan mempertimbangkan ini dengan secermat. Bagaimana dengan pertanyaan ini, Bung Nusirwan? Baliho Puan Maharani semakin banyak, tapi suara yang mendukung Ganjar Pranowo dibungkam. Saya tidak dalam konteks hari ini untuk menyampaikan hal tersebut. Silakan, jadi saya hanya konsentrasi kepada apa yang tadi menjadi topik yang berkaitan dengan kontemplasi yang disampaikan oleh saudara Sekjen tadi, bahwa hal tersebut tentu bagus dan memang baik untuk kita lakukan hal tersebut untuk sampai kepada keputusannya kelak di kemudian hari. Kapan itu nanti tunggu saja tanggal mainnya. Megawati dilengsarkan, Ibu Banteng bakal balik arah usung sosok ini di Pilpres. Nasib Puan? Saya tetap menempatkan diri saya itu bahwa kader terbaik PDI Perjuangan. Nah, kalau insya Allah kita bisa menang hat-trick ketiga kali, harusnya orang tersebut adalah orang yang memang betul-betul paling tidak pernah ikut berjuang, pernah memperhatikan partai, dan ikut berdarah-darah dalam membangun PDI Perjuangan selama ini. Ada catatan lain juga, kita tahu Ibu Mega, apa yang kita pelajari, ada kecenderungan melihat variabel-variabel lain. Pertama, masalah disiplin partai, loyalitas ya. Bahkan bukan tidak mungkin Ibu Mega berani untuk tidak populer menyatakan lebih baik kalah ketika harus kemudian mencalonkan sosok yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Dan itu kita lihat misalnya pada saat Pilkada DKI, resikonya sangat besar ketika memajukan Ahok dengan situasi saat itu yang sangat konfliktual. Tapi saya pikir ada variabel lain secara prinsipil yang coba dikejar oleh Ibu Mega. Apakah merugikan secara elektoral? Ya, di Jakarta pada tahun 2017. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, saat itu pilihan Ibu Mega walaupun berbuah kekalahan di Pilkada DKI, tapi makin memantapkan posisi PDI Perjuangan di Jakarta dan di seluruh Indonesia sebagai partai nasionalis dalam konflik tanda kutip di Pilkada DKI yang saat itu terjadi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri diisukan akan segera pensiun. Ini berarti PDIP akan mencari sosok pengganti Megawati untuk menjabat kursi Ketua Umum. Beredar kabar bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan menggantikan sang ibunda memegang jabatan Ketua Umum PDIP. Puan Maharani dinilai cocok menggantikan sang ibu sebagai penerus tahta di partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Soal cocok dan tidak cocok, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya memprediksi
Kursi Ketua Umum PDIP bakal diserahkan ke Puan Maharani. Yunarto menilai Megawati nantinya bakal melimpahkan kursi kepemimpinan parpol ke putra atau putrinya. Ketika tahta Ketua Umum jatuh ke tangan Puan, maka tampak pimpinan tak bakal jatuh ke tangan di luar keluarga Soekarno. Kalau saya melihat tetap terah Bung Karno atau darah biru ini memiliki peluang yang jauh lebih besar ketika berbicara mengenai posisi Ketua Umum atau faktor pengikat internal, kata Yunarto dikutip dari laman kompas.com pada hari Selasa. Untuk urusan Capres, apakah bakal jatuh ke tangan Puan Maharani? Saya pikir kalau untuk kursi Ketua Umum PDI Perjuangan akan mengarah pada darah biru. Peluang bagi sosok di luar darah biru lebih terbuka untuk posisi Capres dan itu pernah ditunjukkan Bu Mega ketika memajukan Jokowi sebagai presiden, ujarnya. Ditunjuknya Puan Maharani untuk mengemban sejumlah tugas kepartaian beberapa waktu belakangan merupakan upaya Megawati dalam mempersiapkan putrinya menggantikan dia kelak. Dengan memerintahkan Puan konsolidasi dengan kader partai di daerah, Mega seakan hendak mengenalkan putrinya ke keluarga besar PDIP dan masyarakat luas sebelum kemudian melimpahkan tongkat estafet kepemimpinan. Karena kita tahu partai ini masih sangat terpusat hanya pada sosok Bu Mega yang sudah puluhan tahun menjadi faktor pengikat, ucap Yunarto. Peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk dijadikan capres dari PDIP terbuka lebar. Apalagi kalau mau ditilik dari elektabilitas, Ganjar menjadi satu-satunya kader PDIP yang memiliki elektabilitas tinggi. Bahkan Ganjar dapat bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terbaru Ganjar juga diusung oleh dua parpol besar yaitu Nasdem dan PAN. Nasdem mengumumkan Ganjar sebagai capres pada saat Rakernas, sedangkan PAN mengumumkan nama Gubernur Jateng tersebut saat Rakerda PAN Jawa Timur. Diketahui dalam rekomendasi internal hasil Rakerda 38 DPD PAN Sejatim antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jatim Khofifah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. PDIP mau tidak mau pastinya bakal memilih Ganjar sebagai capresnya untuk bersaing dengan sejumlah 6 tokoh besar.